Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi di dalam mata kuliah Pelaksana Transportasi dengan mengambil topik definisi struktur jalan rel. Pada mata kuliah ini kita harapkan mahasiswa mampu memahami apa itu definisi serta komponen daripada struktur jalan rel, apa bagian-bagian yang berada di dalamnya, dan sekaligus mengetahui fungsi yang digunakan pada setiap komponen tersebut. Mari kita mulai dengan memperkenalkan apa itu prasarana jalan rel. Prasarana jalan rel merupakan jalur dan stasiun kereta api, termasuk di dalamnya adalah fasilitas yang diperlukan supaya kereta api dapat berjalan dan dioperasikan dengan baik. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007. Prasarana kereta api juga dibagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama adalah jalur dan jalan rel, yang biasa kita lihat atau kita sebut sebagai spur. Meskipun spur itu adalah bahasa yang kita gunakan menggunakan istilah Belanda. Dan spur itu bukan kendaraan kereta api, namun spur itu adalah jalur ataupun jalan rel. Kemudian yang kedua adalah prasarana kita sebut sebagai bangunan stasiun. Yang ketiga adalah jembatan, dan yang terakhir adalah sinyal dan telekomunikasi yang digunakan untuk operasional dari prasarana jalan rel itu sendiri. Komponen struktur jalan rel dalam prasarana transportasi dalam hal ini adalah jalan dan jalur, merupakan satu struktur yang elastik dengan pola distribusi yang cukup rumit. Kenapa elastik? Karena di dalam sistem yang bekerja di dalam struktur ini, beban kereta api yang cukup berat akan distribusikan ke struktur yang berada di bawahnya, mulai daripada rel ke penambat, kemudian ada bantalan di sini, kemudian batuan di sini kita sebut sebagai lapisan balas, nanti kita akan jelaskan kemudian. Kemudian setelah dari lapisan balas akan distribusikan ke dalam lapisan yang paling akhir, yaitu lapisan tanah dasar. Nah, disebut rumit kenapa? Karena pola distribusinya akan menghantarkan beban yang cukup berat, lebih kurang adalah 100 kN per cm kuadrat, menjadi beban yang harus diterima oleh tanah dasar yang nilainya adalah 5 Newton per cm kuadrat. Nah, dengan demikian, kita perlu memastikan bahwa seluruh komponen yang ada di dalam struktur jalan rel ini bekerja dengan baik. Apa komponen-komponen yang ada di sana? Yang pertama kita sebut sebagai struktur bangunan atas, atau kita sebut sebagai superstructure. Komponen-komponennya adalah rel, bantalan atau slipper atau ties, kemudian penambat rel atau fastening. Kemudian ada struktur lain di mana strukturnya adalah mensupport daripada struktur superstructure. Kita sebut sebagai struktur bangunan bawah atau substructure. Di antaranya adalah komponen balas, komponen subbalas, komponen blanket, tanah dasar, dan tanah asli. Atau secara skematik kita bisa gambarkan di sini. Di sini adalah rel, bantalan, balas, subbalas, kemudian ditambah dengan blanket, dan subgrade serta tanah asli atau kita sebut sebagai subsoil atau natural ground. Untuk membangun sebuah jalan rel atau struktur jalan rel yang kuat, maka jalan ini harus memenuhi 5 kriteria. Kriteria yang pertama adalah kekakuan atau stiffness. Kekakuannya adalah bagaimana jalan rel tersebut mampu menahan beban yang ada di atasnya tanpa terjadi sebuah perubahan, baik itu pada arah vertikal maupun arah lateral. Kekakuan ini penting karena dia akan menjadi faktor dominan dalam menahan beban kereta api itu sendiri. Yang kedua, sifat elastik atau resilient. Sifat ini akan berkenaan dengan kenyamanan. Artinya bahwa meskipun dia kaku atau stiff, maka jalur itu harus mampu memberikan kenyamanan dalam pergerakan kereta api itu sendiri, atau harus mampu memberikan nilai elastisitas tertentu pada perjalanan kereta api. Yang ketiga adalah ketahanan terhadap deformasi tetap atau resistance to permanent deformation. Kita ketahui bersama yang namanya kereta api ini cukup berat bebannya, sehingga trek ini tidak boleh mengalami deformasi tetap atau perubahan bentuk yang tetap sedikit pun. Dia harus tetap bersifat elastik, baik itu pada struktur bagian atas maupun struktur bagian bawah. Yang keempat adalah stability atau stabil. Nilai daripada trek ini harus betul-betul kita desain dengan stabil, tidak ada pergerakan baik itu arah horizontal atau lateral maupun arah vertikal ke bawah. Dan yang terakhir, jalur atau jalan rel yang baik adalah jalur jalan rel yang mampu dilakukan satu perbaikan atau kita sebut sebagai adjustability. Artinya tentu kita tidak bisa akan menjaga rel itu akan tetap pada posisi semula setiap saat, akan terjadi pergerakan atau pergeseran.
Namun pergeseran dan pergerakan itu harus dapat dikembalikan pada posisi semula dengan pengaturan yang tepat. Komponen-komponen yang ada di dalam struktur jalan rel itu sendiri, yang pertama adalah komponen rel. Ini adalah komponen yang pertama yang menerima beban langsung daripada kereta api. Dan juga digunakan untuk mengarahkan adanya jalannya kereta api itu sendiri. Di dalam komponen rel tersebut ada temannya. Apa itu temannya? Itu penambat. Di mana penambat ini berfungsi untuk menambatkan rel pada bantalan. Dan ini harus sangat kuat karena harus mampu menjaga kedudukan rel secara kokoh dan baik. Rel dan penambat merupakan unsur pengikat yang membentuk struktur jalan rel secara keseluruhan. Komponen berikutnya di bawahnya adalah bantalan. Bantalan ini diletakkan tepat di bawah rel yang digunakan untuk mengikat, sehingga lebar spur, lebar antara rel satu dengan rel yang lain terjaga dengan baik. Selain itu, bantalan juga berfungsi untuk mendistribusi beban dari rel menuju ke lapisan di bawahnya, yaitu lapisan balas. Yang terakhir adalah menjaga stabilitas supaya jalan rel tidak mengalami pergerakan dalam arah longitudinal searah dengan pergerakan kereta api maupun arah lateral yang berada di kanan atau kiri daripada struktur trek itu sendiri. Kemudian komponen berikutnya yang berada di bawahnya kita sebut sebagai komponen lapisan balas. Merupakan bagian yang penting karena merupakan lapisan fondasi pertama yang terdiri daripada lapisan batuan dengan gradasi tertentu, di mana mendukung beban dari struktur di atasnya, mendistribusikan beban pada arah vertikal ke bawah, berfungsi juga sebagai drainase karena ini sifatnya adalah berongga sehingga harus mengalirkan air, dan yang terakhir adalah menahan adanya pergeseran pada trek itu sendiri. Lapisan berada di bawahnya atau paling akhir adalah lapisan tanah dasar. Lapisan ini harus mampu menerima beban akhir dari struktur yang ada di atasnya, mulai daripada rel, bantalan, dan lapisan balas. Meskipun demikian, kita ketahui bersama karena ini tanah dasar, maka sifat daripada lapisan ini sangat dipengaruhi oleh perilaku tanah itu sendiri, serta kapasitas daya dukungnya. Dengan demikian ada beberapa persyaratan yang penting di sini di dalam merencanakan ataupun menyiapkan lapisan tanah dasar. Yang pertama adalah tanah dasar dalam kondisi yang baik dan stabil. Tidak boleh merupakan tanah lunak. Apabila memang dia merupakan tanah lunak, maka kita akan melakukan perbaikan atau treatment. Kemudian kemiringan keluar ya ataupun kemiringan ke arah keluar daripada trek adalah 5%. Apabila dia merupakan timbunan, maka dia harus menggunakan kemiringan lereng dengan minimal 1,5. Perencanaan tinggi dan timbunan galian harus sesuai dengan persyaratan teknis yang dipersyaratkan. Dan sebagaimana disampaikan tadi bahwa apabila tanah tersebut dalam kondisi yang buruk, maka kita akan lakukan perbaikan. Baik itu perbaikan secara mekanistik, atau perbaikan secara kimia, atau perbaikan menggunakan bahan-bahan tambah lainnya seperti geotekstil, geograde, dan lain sebagainya. Dan terakhir yang paling penting adalah lapisan tanah dasar harus terletak pada kondisi drainase yang baik. Ini sebagai contoh, apabila lapisan tanah dasar ini terletak pada kawasan yang basah, maka bisa ketahui bersama di sini, kawasan itu akan selalu terendam air dan ini berakibat pada buruknya atau berkurangnya kekuatan tanah secara signifikan. Demikian materi mengenai definisi struktur jalan rel yang kami sampaikan. Secara umum ada komponen-komponen yang perlu kita ketahui dalam mempelajari struktur ini. Yang pertama adalah rel itu sendiri dengan penambat, kemudian di bawahnya ada bantalan. Di bawahnya lagi ada komponen pondasi atau substructure, yaitu kita menggunakan lapisan balas, kemudian kita menggunakan lapisan subbalas, dan yang terakhir adalah lapisan subgrade. Setidaknya ada 5 kriteria yang kita gunakan dalam mendesain struktur jalan rel ini supaya lebih baik dan tahan lama. Yang pertama adalah harus stiffness, yang kedua harus elastis, yang ketiga harus mampu resilient terhadap deformasi tetap, yang keempat adalah memiliki stabilitas yang baik, yang terakhir adalah adjustability. Demikian, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.